Di video sebelumnya tentang mobil-mobil drag race yang menghiasi kejurnas pada periode 90-an, kami telah merangkum 11 mobil. Dan di video part kedua ini, kami rangkum kembali mobil-mobil yang memorable juga di era itu. Sebelum almarhum Robert Paul aktif pakai Holden Torana yang diimpor dari Australia, sebelumnya beliau aktif ikut event drag race pakai BMW M3 warna putih yang disponsori oleh Starmelt. Basic mobil ini nggak main-main, yaitu BMW M3 Evo 2 yang dulunya adalah mobil milik Longhurst Motorsport. Mobil ini sebenarnya mobil touring car dan dipakai Om Robert juga untuk balap di Sentul, ketika awal-awal beliau balap di Indonesia. Tapi sesekali juga iseng dipakai drag race di kelas FFA. Berhubung lawan-lawannya di kelas FFA juga udah ganas, pada tahun 1997, beliau ngontak mekanik Australia untuk ngubah touring car itu jadi mobil dragster yang kebut. Om Robert mengklaim kalau mobil itu punya kelebihan nggak terpengaruh dengan kelembapan dan kondisi udara. Simpelnya, mobil itu tahan banting buat dipakai di drag race dengan kondisi apapun. Yang diubah dari mobil ini untuk ikut drag race adalah ECU baru yang adjustable. Kemudian ada transmisi sekuensial yang dipersiapkan khusus dengan rasio gear yang lebih rendah untuk ngejar akselerasi. Dan juga perbaikan aero. Sementara untuk mesin, masih mempertahankan mesin 2,5 liter yang sebelumnya udah nemplok di mobil ini. Berkat mobil ini pula, Om Robert Paul mulai diperhitungkan di panggung drag race nasional setelah memenangkan salah satu seri kejurnas yang digelar malam hari pada tahun 97. Mobil ini gak lama dipakai drag race, karena Om Robert udah menyiapkan mobil lain yang gak kalah ekstrim, yaitu Holden Torana. Om Doni Pangemana sendiri pada tahun 90-an dapat julukan The Speed King, karena aksinya yang tak terbendung pakai VW Beetle dengan livery Starmelt. Mobil ini mulai terkenal pada tahun 1997 dan memang dipersiapkan untuk ikut turun di kejurnas di jarak 402 meter. Mobil legend dengan livery ikonik ini terakhir terlihat di tahun 1999, karena pada waktu itu Om Doni Pangemanan keluar dari tim Starmelt karena ada suatu masalah. Dan di tahun 2000 sampai 2003, Om Doni masih pakai mobil ini tapi pakai livery api dengan hiasan logo VW. Karena sponsor utamanya sekarang langsung dari VW Indonesia. Ada satu cerita unik soal mobil ini ketika muncul untuk kedua kalinya, di mana mobil ini dibangun dari posisi ngejogrok sampai jadi mobil balap cuma butuh waktu 2 minggu aja, yang dikerjakan di bengkel Autoresto. Dan proses bangunan ini mobil dari hibernasinya juga dibantu oleh Mas Prayogo dari MBG. Speknya juga serem, stang piston, pushrod, dan oil sump pakai produk dari Powder. Kemudian crankshaft dicomot dari produk Venolia, cylinder head dan intake-nya pakai Cladberg. Sedangkan untuk karbu pakai produk dari Garryberg dengan diameter venturi 52 mm. Terakhir, di tahun 2004, mobil ini terlihat dengan livery baru berwarna merah putih. Masih dalam lingkup jajaran dragster kebut dari tim Starmelt, juga ada sebuah Ford RS 200 yang dikemudikan oleh Om Roni Hermawan. Sama seperti mobil M3-nya Om Robert, mobil ini sejatinya bukan mobil drag race. Mobil ini aslinya setir kiri, tapi pada tahun 1988 dibeli sama orang Indonesia dan dikonvert jadi setir kanan. Spesialnya, ini mobil adalah satu-satunya Ford RS 200 versi balap di Indonesia, dan satu dari 2 Ford RS 200 yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 92, Ford RS 200 ini sempat ikut event Bentul Rally Indonesia di Sumatera Utara. Dan pada tahun 2004, mobil ini dijual dengan kondisi mesin yang udah ditun sampai tenaganya nyentuh 450 horsepower. Sekarang, mobil ini ada di luar negeri. Pada era drag race Kemayoran pada tahun 96 sampai 97, ada sebuah VW Beetle yang menarik mata dengan balutan warna kuning dan stiker Pennzoil. Mobil Beetle kuning ini adalah garapan dari tim LA40. LA40 artinya Lenteng Agung nomor 40, karena lokasi bengkel ini juga di situ. Mobil ini pakai mesin naturally aspirated flat 4 berkapasitas 2300 cc, piston ukuran 84 mm dan langkahnya 94 mm. Kemudian untuk piston dan crankshaft-nya pakai produk dari Backpack, karbu pakai Weber dengan diameter venturi 43 mm. Time terbaik dari mobil ini adalah 12,23 detik untuk lintasan 402 meter. Selain itu, tim LA40 juga punya VW lain yang kenceng juga. Salah satunya adalah VW Beetle warna putih yang banyak main di sirkuit Kenjeran, Surabaya. VW putih ini, base time-nya di jarak 402 meter adalah 12,03 detik.
Kalau di video sebelumnya kami masukin VW variannya MBG, sekarang giliran VW Beetle-nya yang nggak kalah kenceng juga. Sama seperti saudaranya yaitu VW varian, komponen yang nempel di mobil berjuluk si kodok gendeng ini juga mayoritas didatangkan langsung dari Amerika dan Jerman. Mesin yang dipakai balap basisnya masih pakai mesin asli berkapasitas 1600 cc. Tapi dalamannya dirombak total. Camshaft dan cylinder head pakai produk dari Powter, piston pakai produk dari Venolia dengan diameter 94 mm yang dikombin dengan stang piston merek Carillo. Dan kapasitas ruang pembakarannya naik jadi 2500 cc. Untuk crankshaft pakai produk dari Jennifer, merek klep pakai seri Cat 8000 tapi nggak tahu dari merek apa. Kemudian klep pakai produk dari Manley. Sedangkan untuk pushrod dibikin pakai bahan chromoly dan rocker armnya dibikin pakai bahan titanium. Kompresi mesin dinaikkan sampai di rasio 14,5 banding 1. Dan untuk pengabut bahan bakar pakai produk dari Weber dengan diameter venturi 48 mm. Pindah ke exhaust system, pakai exhaust system full bikinan Ron Lumus Racing. Kalau untuk eksterior, sasis bawaan di-reinforce lagi. Beberapa bodi panel juga dibikin custom dari bahan fiberglass. Macam kap bagasi depan, dibikin one piece sama penambahan body kit di bagian samping dan belakang untuk nambah aerodinamika. Mobil ini dibawa oleh Om Bagio untuk turun di kelas 21 di Kejurnas atau kelas di bawah FFA dan berhasil mengantarkan beliau untuk menyabet beberapa gelar juara seri pada periode 97 sampai 2004. Tapi mobil ini juga sempat beberapa kali turun di kelas FFA. VW Beetle tahun 73 racikan New Speed ini sudah turun sejak era 90-an sampai tahun 2003. Kemudian dibangkitkan lagi oleh Om Didit Adityawan dari New Speed pada tahun 2004 untuk ikut otomotif night race di tahun itu dan digeber oleh Om Agus Hanityo. Mobil kodok ini jadi pusat perhatian setelah hampir ngimbangin R32-nya Om Sonic Tansri karena memang speknya sendiri cukup serem. Kapasitas ruang pembakarannya dinaikkan jadi 3000 cc pakai engine kit dari Autocraft Machine Enterprise. Piston pakai produk dari Wiseco dengan diameter 101 mm. yang dikombin dengan stang piston Child & Albert dengan langkah 86 mm. Kompresinya sendiri naik di rasio 13 banding 1. Karbu pakai Jennifer dengan diameter 58 mm yang dikombin dengan intake dari Autocraft. Sedangkan untuk knalpot di-custom oleh New Speed sendiri. Spek mesinnya sendiri udah serem. Untuk ngimbangin tenaga yang gede itu, as roda belakang diganti dengan kepunyaan Porsche 930 dan transmisi 4 percepatan yang rasionya di-custom oleh New Speed. Pindah ke kaki-kaki, shock depan pakai Koni Sport, sedangkan shock belakang dan pernya pakai Ebah. Untuk eksteriornya, bodi dibikin custom pakai bahan komposit dan kaca pakai bahan polikarbonat yang lebih ringan. Pada gelaran otomotif night race tahun 2004 itu, catatan terbaiknya adalah 7,9 detik di lintasan 201 meter. Yang perlu dicatat, mobil ini sebelumnya sempat mangkrak dan memang belum sempurna. Ini bukan Mazda Astina biasa. Coba di zoom di bagian depan. Logo NOS yang nampak di situ bukan cuma tempelan. Tapi memang mobil ini realnya dipasangkan NOS untuk bisa bertarung di kelas FFA. Mobil Mazda Astina milik Om Denim Gunawan ini menghiasi Kejurnas pada kisaran tahun 93 sampai 97, zaman-zaman balap Kemayoran. Mobil ini merupakan salah satu contoh ekstrim dalam hal weight reduction dan memodifikasi bodywork untuk meningkatkan aerodinamika. Karena beberapa bodi panel udah diganti pakai bahan serat karbon yang dibikin sendiri di Indonesia. Untuk pengerjaan bodyworknya dilakukan oleh Ekasindo Aerostylists. Sekaligus jadi trendsetter dalam hal cutting stiker body di mobil drag race. Buat yang belum tahu, zaman dulu mayoritas mobil balap bahkan hingga awal 2000-an, grafis yang ada di bodinya itu dibikin dengan cara di airbrush atau dicat manual ke seluruh bagian luar mobil. Jarang banget yang pakai stiker. Balik ke mobilnya, pada tahun 97 mobil ini ditukar guling sama mobil Chevy 1958 dan nggak pernah kelihatan lagi. Holden Torana tahun 74 dari bengkel garage Extreme Racing ini dijuluki Heartbreaker. Awal-awal mobil ini tarung di kelas FFA di tahun 2005 pakai mesin 1JZ FTE dari Toyota Supra dan bodinya masih standar. Tapi nggak lama mesinnya direplace ke mesin Chevy Small Block V8 berkapasitas 5,7 liter. Mesin itu kompresinya diturunin supaya bisa dipasang NOS. Cylinder head pakai Brodix, piston pakai piston billet dari Wiseco, klep pakai Verea Racing, crankshaft pakai Crankcams dari Australia, cam gears, valve lock, dan valve seals pakai produk dari Competition Cam dari Amerika.
Terus untuk pushrod pakai produk dari Lunati dengan bahan chromoly. Kemudian untuk crankshaft pakai GM Performance. Pindah ke manifold pakai produk dari Edelbrock dan karbu pakai Holley 830 CFM 4 barel. Air scope pakai produk dari Summit. Power yang bisa dihasilkan sekitar 500 horsepower. Pindah ke sasis, dipasangkan sasis tubular berbahan chromoly. Riset untuk bangun sasis ini makan waktu sampai 1 tahun. Kemudian untuk bodi dibikin ulang pakai bahan fiberglass yang lebih enteng. Sayang kami belum dapat catatan waktu pastinya untuk mobil ini. Tapi mobil ini cukup lama mentas di lintasan 402 meter. Mulai dari era Om Sonic Tahansri hingga tahun 2011 sampai 2012-an yang salah satu battle-nya bisa kita lihat di YouTube. Yaitu battle ngelawan Om Faisal Ali dengan R32 bertenaga 800 horsepower yang dibangun oleh Engine Plus. Mobil Veroza garapan Jan Speed ini merupakan Veroza paling terkenal di masanya, terutama untuk drag race di kelas khusus Jeep. Dominasinya berjalan sejak pertengahan 90-an sampai tahun 2004-an. Untuk speknya juga terus di-upgrade untuk menghadapi lawan yang makin berat. Berdasarkan liputan dari tabloid otomotif yang terbit tahun 2004, spek mobil ini benar-benar ngepolin potensi mesin naturally aspirated. Kompresi mesin dinaikkan ke rasio 14:1 dan red line-nya mencapai 10.000 rpm. Kemudian untuk gardan diganti pakai gardan kijang dan transmisi diganti pakai transmisi close ratio dari Toyota Levin. Nggak lupa pendekin mobil biar nggak limbung dan ditrondolin juga untuk mangkas bobot. Rekornya di lintasan 201 meter adalah 9,038 detik yang dicatatkan di otomotif Night Race di tahun 2004. Waktu itu mobil ini dibawa oleh Om Barry Regan Lalujan. Mobil ini bisa dibilang juga mobil underdog karena di atas kertas speknya kalah dengan rivalnya, yaitu Civic Estilo yang mesinnya walaupun masih SOHC tapi punya 4 katup per silindernya. Sebenarnya lawan yang sepadan untuk Starlet kapsul di lintasan drag race pada masa itu ya Grand Civic. Om Franz Sondag dari Polomas Motorsport harus putar otak supaya mobil milik Om Aristiadi itu bisa ngasepin Estilo. Dibawalah mesin itu ke Australia untuk diporting. Setelah diporting dan korek sana-sini, ternyata hasilnya masih belum memuaskan. Kemudian mobil ini ditangani lebih lanjut oleh Om Franz dengan mengganti pistonnya pakai kepunyaan Estilo. Tujuan dipakainya piston Estilo ini salah satunya karena diameter pistonnya lebih besar 2 mm dari piston bawaan Starlet kapsul. Jadi gampangannya kapasitas ruang pembakaran akan naik. Di mobil ini kapasitas ruang pembakarannya naik dari awalnya 1,2 liter jadi 1,36 liter. Kemudian camshaft turut diganti, dan saluran pembuangannya juga diubah dengan konfigurasi 41. Untuk karbu pakai Weber dengan diameter 45 mm. Sedangkan untuk bodi masih mempertahankan bodi standarnya, tapi bagian yang nggak perlu tetap dibuang untuk ngurangin bobot. Itulah beberapa mobil drag race yang sempat ngehiasin scene drag race di Indonesia yang jadi kelanjutan dari video sebelumnya. Sebenarnya masih ada beberapa mobil lain, contohnya Holden Torana berbaju timur yang kelihatan sebelum Grismon. Tapi sampai sekarang informasinya juga minim.